Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas tentang kitab-kitab utama atau kitab-kitab induk usulul fikih, baik yang mengikuti thariqatul mutakallimin, metode para ahli kalam, atau thariqatul fuqaha, metode para ahli fikih, maupun thariqatul jam'i, yaitu metode gabungan atau metode sintesa antara thariqatul mutakallimin dan thariqatul jam'i. Ahammu kutubil usuli ialah paling pentingnya kitab-kitab usulul fikih fi thariqatil mutakallimina di dalam metode para ahli kalam. Tataba al-a'immatu silih berganti al-a'immatu siapa para imam ba'dal imam Syafi'i setelah imam Asy-Syafi'i kama qaddamna sebagaimana telah mendahulukan kami atau sebagaimana telah mengemukakan kami di awal alal kitabati atas penulisan fil usuli di dalam usulul fikhi. Jadi setelah Imam Syafi'i banyak para ulama itu yang mengikuti dan silih berganti menulis tentang ilmu usulul fikhi. Kullun adapun masing-masing minhum dari al-a'immah ala manhajihi ialah atas metodenya kullun wa tariqatihi dan metodenya kullun, artinya masing-masing dari para ulama itu memiliki metode tersendiri di dalam menulis ilmu usulul fikih. Faminhum maka ialah sebagian di antara al-a'immah man adapun orang kata yang menulis siapa man al-mausu'atil usuliyata terhadap kitab-kitab ensiklopedi usulul fikih. Ada yang menulis dalam bentuk ensiklopedi. Wa minhum dan ialah sebagian di antara al-a'immah man adapun orang kata yang menulis siapa man al-mukhtasarati terhadap kitab-kitab ringkasan. Ada yang menulis tentang ilmu usulul fikih dalam bentuk mukhtasar, ringkasan. Wa minhum dan ialah sebagian di antara al-a'immah man adapun orang kata yang menulis siapa man fi jami'i jawani bihadal ilmi di dalam seluruh sisi-sisi atau segi-segi ilmu ini. Wa minhum dan ialah sebagian di antara al-a'immah man adapun orang kata yang menulis siapa man fi bahthin di dalam satu pembahasan min mabahithihi di antara atau dari sebagian pembahasan-pembahasan hadal ilmi. Artinya ada sebagian ulama itu yang hanya membahas ijma saja, ada yang menulis tentang qiyas saja, itu ya, ada yang sebagian ulama yang demikian. Jadi mereka memiliki metode tersendiri, cara tersendiri dan corak tersendiri di dalam menulis ilmu usulul fikih. Wa qad intahat dan sungguh telah bermuara kutubul usuli apa kitab-kitab usulul fikih ala tariqatil mutakallimina atas metode para ahli kalam ila arba'ati kutubin pada 4 kitab. Kitab usul ala tariqatil mutakallimin itu induknya ada 4 kitab. Al-awwalu adapun yang pertama al-umadu ialah kitab al-umad.
kitab Al-Ummat ini dikarang oleh Lil Qadhi, Mili Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Yang pertama adalah kitab Al-Ummat yang dikarang oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani. Beliau adalah seorang Mu'tazilah. As-Tsani adapun yang kedua Al-Mu'tamadu ialah kitab Al-Mu'tamad li Abil Husainil Basri. Milik Abil Husain Al-Basri yang dikarang oleh Abil Husain Al-Basri. Juga beliau seorang Mu'tazilah. As-Salisu adapun yang ketiga Al-Burhanu ialah kitab Al-Burhan. Dikarang oleh siapa kitab Al-Burhan? Li Imamil Haramaini Al-Juwaini, milik Imamul Haramain Al-Juwaini. Ini kitab Al-Burhan. Yang keempat, Ar-Rabi' Al-Mustasfa, ialah kitab Al-Mustasfa yang dikarang oleh Li Hujjatil Islamil Ghazali, milik Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini adalah kitab induk tentang ilmu usulul fikhi ala tariqatil mutakallimin. Wa qad qama dan sungguh telah melakukan bijam'i hadzihil kutubi dengan menghimpun atau menggabung atau mengumpulkan sama saja ya. Wa qad qama dan telah melakukan bijam'i hadzihil kutubi dengan mengumpulkan kitab-kitab ini wa talkhisiha dan merangkum hadzihil kutub imamani siapa dua imam azimani yang besar keduanya. Huma adapun imamani Fakhruddin Ar-Razi ialah Fakhruddin Ar-Razi. Alladzi yang jama'aha menggabungkan siapa Fakhruddin Ar-Razi atau alladzi yang mana isi dari alladzi ini adalah Fakhruddin Ar-Razi. Jama'aha yang menggabungkan siapa alladziha terhadap hadhil kutub walakhasaha dan merangkum siapa alladziha terhadap hadhil kutub fi kitabihi di dalam kitabnya alladzi al-masyhur yang populer al-mahsul yaitu kitab al-mahsul. Jadi 4 kitab induk ini diperas dirangkum oleh Fakhruddin Ar-Razi yang kitabnya disebut dengan kitab al-mahsul. Kemudian yang kedua adalah Saifuddin Al-Amidi. Alladzi yang isi dari alladzi ini adalah Saifuddin Al-Amidi. Jama'aha yang mengumpulkan siapa alladziha terhadap hadhil kutub walakhasaha dan merangkum siapa alladziha terhadap hadhil kutub fi kitabihi di dalam kitabnya alladzi. Ini enggak ada taknya, ini hak dhamir ya. Fi kitabihi di dalam kitabnya alladzi yaitu al-ihkam fi usulil ahkam. Nah, kemudian di dalam sejarah usulul fikih kemudian nanti dikenal dengan madrasatul mahsul dan madrasatul ihkam. Ada 2 aliran di dalam usulul fikih ini yang dikenal dengan madrasatul mahsul dan madrasatul ihkam, yaitu madrasah yang muaranya itu adalah Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan yang kedua adalah madrasah yang muaranya itu adalah Imam Saifuddin Al-Amidi. Wa qadim taza dan sungguh unggul. Wa qadim taza dan sungguh unggul atau berbeda Kitabul Mahsuli apa kitab Al-Mahsul bitaksimi dengan pembagian wat tartibi dan urutan atau sistematika wat tabwibi dan pembuatan bab wat tabwibi dan pembuatan bab atau dikenal dengan kategorisasi wat tahdzibi dan tahdzib. Tahdzib ini membersihkan atau nanti dikenal dengan merapikan ya, membersihkan dan memurnikan yang tidak berkaitan dengan pembahasan usul fikih tidak disebutkan. Ma'al ijazi beserta singkat atau ringkas fid dalili di dalam dalil, di dalam penyebutan dalil ringkas ijaz.
Wamtazah dan unggul kitabul ihkami apa kitab al-ihkam bil iksari dengan memperbanyak min sardil adillati dari menuturkan dalil-dalil. Jadi kalau kitab al-ihkam itu dalilnya itu banyak disebutkan. Sementara kalau kitab al-mahsul dalilnya ini hanya sedikit, ringkas saja. Wa iradil i'tiradati 'alaiha dan mengemukakan bantahan-bantahan 'alaiha atas al-adillah wa raddi tilkal i'tiradati dan menjawab bantahan-bantahan tersebut bistitradin dengan sisipan-sisipan. Nah, istitrad ini adalah biasanya kalau di pesantren itu disebut dengan menyusuli pembahasan lain, ya, itu disebut dengan istitrad. Tapi kita di sini terjemahkan dengan sisipan atau penjelasan sisipan. Bistitradin dengan sisipan baligin yang indah, wa nafasin dan nafas tawilin yang panjang. Artinya di dalam kitab Al-Ihkam itu yang banyak itu adalah i'tiradat atau bantahan-bantahan, jadal, perdebatan-perdebatannya. Sehingga butuh stamina yang tinggi di dalam memahami kitab Al-Ihkam. Ketika membaca kitab Al-Ihkam itu butuh stamina yang panjang. Wa qad ikhtusira dan sungguh telah diringkas hadanil kitabani apa dua kitab ini, yaitu kitab Al-Mahsul dan kitab Al-Ihkam, ikhtisaratin muta'addidatan dengan ringkasan-ringkasan yang berbilangan atau yang banyak. Kemudian dua kitab ini diringkas lagi oleh para ulama setelahnya. Kitab Mahsul nanti ringkasannya itu adalah Minhajul Wusul yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baydawi, yang dikarang oleh beliau Al-Imam Al-Baydawi. Wa ashharu mukhtasaratil mahsuli dan paling populernya kitab-kitab ringkasan kitab Al-Mahsul huwa ashharu mukhtasaratil mahsul Al-Minhaju ialah kitab Al-Minhaj, yaitu Minhajul Usul lil Qadhi Al-Baydawi milik Al-Qadhi Al-Baydawi. Jadi ada kitab namanya Minhajul Usul dikarang oleh Imam Al-Baydawi. Nah, kitab Minhajul Usul ini merupakan kitab ringkasan dari kitab Al-Mahsul. Sebenarnya kitab Minhajul Usul ini bukan kitab ringkasan langsung dari kitab Al-Mahsul. Karena kitab Al-Mahsul ini diringkas oleh salah satu ulama. Nah, nama ringkasannya ini disebut dengan Al-Hasil. Kemudian Al-Hasil ini diringkas oleh Imam Al-Baydawi yang kemudian kitabnya disebut dengan Minhajul Usul. Jadi di atasnya kitab Minhajul Usul ini adalah Al-Hasil, baru Al-Hasil ini merupakan kitab ringkasan dari Al-Mahsul. Wa ashharu mukhtasaratil ihkami dan paling populernya kitab-kitab ringkasan kitab Al-Ihkam huwa ashharu mukhtasaratil ihkam Mukhtasarul Muntaha ialah kitab Mukhtasarul Muntaha Ibnul Hajibi milik Ibnul Hajib. Nah, kitab Al-Ihkam ini diringkas oleh Ibnul Hajib yang kemudian ringkasannya ini disebut dengan kitab Mukhtasarul Muntaha. Nah, kitab Mukhtasarul Muntaha ini lebih populer lagi disebut dengan Mukhtasar Ibnul Hajib. Jadi Mukhtasarul Muntaha lebih dikenal dengan Mukhtasar Ibnul Hajib. Wa yu'addu dan dihitung hadanil mukhtasarani apa dua kitab ringkasan ini
yaitu Minhajul Usul dan Mukhtasar Ibnul Hajib, yang dimaksud dengan hadanil mukhtasarani. Min asharil mukhtasaratil usuliyati wa yu'addu, kita baca di awal, wa yu'addu, dan dihitung, hadanil mukhtasarani, apa dua kitab ringkasan ini, min asharil mukhtasarati, dari paling populernya kitab-kitab ringkasan, al usuliyati, usulul fikhi. Yang disebut dengan usuliyah ini maksudnya usul fikih. Allati, yang tataba al a'immatu, yang silih berganti, al a'immatu, siapa para imam, ala syarhiha, atas mensyarahi allati atau mukhtasarat al usuliyah, wa ta'liqi, dan memberi catatan kaki alaiha, atas allati, bihaitsu, dengan sekiranya syarat menjadi apa allati, tu'addu, ialah dihitung, syuruhuha, apa syarah-syarah allati, bil asyarati, dengan puluhan, bal, bahkan, bil mi'ati, dengan ratusan. Nah, dua kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baydawi dan Ibnul Hajib merupakan kitab mukhtasar yang paling banyak disyarahi oleh para ulama. Sehingga syarah dari kitab Mukhtasar Ibnul Hajib dan Minhajul Usulnya Al-Imam Al-Baydawi ini mencapai puluhan, bahkan ratusan. Wa akabba, dan menekuni, tullabul ilmi, siapa para penuntut ilmu, fi jami'i anha'il alamil islami, di seluruh penjuru dunia Islam, fi jami'i anha'il alamil islami, di dalam seluruh penjuru-penjuru dunia Islam, ala dirasatiha, ala dirasatihima, atas mempelajari keduanya, hadanil mukhtasarani, ala dirasatihima, atas mempelajari keduanya, hadanil mukhtasarani, wa hifdzihima, dan menghafal keduanya, hadanil mukhtasarani, wal ihtimami, dan memberi perhatian penuh atau memfokuskan diri, bihima, dengan keduanya, hadanil mukhtasarani, wal ihtimami, dan memberikan perhatian, bihima, dengan keduanya, hadanil mukhtasarani. Dan para penuntut ilmu di seluruh dunia Islam ini mempelajari kitab Minhajul Usul dan Mukhtasarat Ibnul Hajib, menghafalkan, dan sehingga dua kitab ini menjadi kitab pegangan yang banyak dipelajari di dunia Islam, yaitu Minhajul Usul lil Imam Al-Baydawi dan Mukhtasarul Muntaha libnil Hajib. Nah, kalau seorang penuntut ilmu sudah mencapai Minhajul Usul atau Mukhtasarul Muntaha, maka sudah disebut muntahi. Artinya levelnya itu sudah level muntahi di dalam belajar ilmu usulul fikih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.